Dunia saat ini sedang menghadapi pandemi virus corona atau COVID-19. Tak hanya pemerintah Indonesia, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, juga ahli medis di dunia berjibaku melawan virus ini. Menghadapi kondisi tersebut, rupanya banyak hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah penularan virus corona atau COVID-19. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan melakukan karantina. Menurut WHO, karantina merupakan pembatasan kegiatan atau pemisahan orang yang tidak sakit namun memiliki risiko terpapar agen atau penyakit menular. Tujuan dilaksanakannya karantina adalah untuk memantau gejala dan mendeteksi penyakit sedini mungkin. Dilansir dari WHO, karantina dapat dilakukan selama 14 hari sejak kali pertama seseorang terekspos dengan pasien corona atau COVID-19. Pemerintah Indonesia pun melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB telah membuat protokol atau tata cara karantina. Berikut 5 jenis karantina dan apa saja yang harus dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19. Yang pertama, isolasi diri. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, isolasi diri bertujuan untuk memantau kesehatan diri sendiri dan berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari terjadinya penularan penyakit. Beberapa hal yang dapat dilakukan ketika sedang melakukan isolasi diri antara lain tidak berinteraksi secara langsung dengan orang lain, menjaga kebersihan lingkungan sekitar, hindari berbagai barang pribadi dengan orang lain, menggunakan ruang terpisah dengan orang lain, menjaga jarak minimal 1 meter, melakukan observasi gejala, dan jika perlu hubungi tenaga medis apabila muncul gejala penyakit yang berlanjut. Kedua, karantina rumah. Karantina rumah dilakukan agar dapat menekan penyebaran virus corona yang dilakukan dalam satu rumah. Hal ini berarti melakukan isolasi diri beserta benda-benda yang disinyalir dapat menularkan virus corona. Dalam hal ini, orang lain tidak dapat berinteraksi secara langsung pula dengan orang yang terduga terinfeksi virus corona atau dengan benda-benda yang telah digunakan. Sebab, virus corona tersebut dapat hidup pada permukaan benda seperti logam, aluminium, kayu, kaca, dan plastik selama beberapa hari. Kebutuhan untuk bersosialisasi tetap dapat dilakukan menggunakan sambungan telepon ataupun internet. Hindari berinteraksi sosial secara langsung apabila belum dinyatakan bebas dari virus corona. Ketiga, karantina rumah sakit. Jenis karantina ini memungkinkan adanya tindakan medis secara langsung oleh tenaga medis di rumah sakit. Tindakan ini dilakukan untuk mengobati pasien terinfeksi sekaligus mencegah penyebaran virus corona pada orang lain di sekitar pasien tersebut, seperti keluarga dan kerabat. Saat ini, karantina rumah sakit hal yang wajib dipertimbangkan, mengingat terjadinya ketimpangan kasus positif virus corona dengan fasilitas medis yang ada. Melakukan tindakan pencegahan diri untuk memutus mata rantai penyebaran virus adalah tanggung jawab dari setiap individu di seluruh dunia. 4. Karantina fasilitas khusus. Karantina dengan fasilitas khusus adalah jenis karantina yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Karantina fasilitas khusus dilakukan dengan fasilitas khusus yang hanya disediakan bagi orang yang terduga terinfeksi virus corona. Jenis karantina ini merupakan langkah alternatif bagi pemerintah apabila fasilitas kesehatan sudah tidak cukup dan mampu untuk menampung orang yang memiliki gejala dan riwayat kontak secara langsung dengan pasien positif virus corona. Alternatif ini dilakukan di fasilitas yang dikelola khusus untuk menangani virus. Dapat dilakukan di tempat-tempat yang luas seperti asrama haji, wisma, hotel, ataupun tempat-tempat lain yang dirasa layak untuk dijadikan rumah sakit darurat untuk menangani virus pandemi ini. Selain itu,
Fasilitas ini tetap diawasi oleh pihak-pihak yang terkait dan berwenang di bidangnya seperti lembaga atau kementerian. Pemerintah daerah setempat antara lain Badan Penanggulangan Bencana Daerah, TNI, Polri, Puskesmas, Dinas Kesehatan, rumah sakit, dan lain sebagainya. Fasilitas ini mendapatkan pembiayaan dan di bawah naungan langsung oleh pemerintah, di bawah naungan kementerian, gubernur, wali kota, ataupun bupati yang memiliki wewenang urusan di wilayah fasilitas kesehatan darurat tersebut. 5. Karantina wilayah. Jenis karantina yang terakhir ini merupakan pertimbangan yang dilakukan oleh sebagian besar pihak apabila dirasa virus corona telah melumpuhkan suatu daerah. Di sisi lain, pihak yang berwenang juga perlu mempertimbangkan kembali apabila karantina wilayah ini menjadi suatu kebijakan yang diambil. Sebab, karantina wilayah berarti juga mengisolasi suatu wilayah agar situasi dan kondisi pada suatu wilayah tersebut dapat dipantau dengan mengendalikan pintu masuk dan keluar. Maka karantina ini dirasa dapat menekan laju penyebaran virus corona. Karantina ini sangat diperlukan di daerah epicentrum virus. Semua jenis kegiatan yang ada di suatu wilayah tersebut wajib dihentikan untuk sementara waktu. Pihak yang bertanggung jawab untuk mengendalikan karantina wilayah ini adalah pimpinan daerah epicentrum virus yang tentu berkoordinasi dengan pimpinan daerah lainnya serta pimpinan pusat. Beberapa contoh wilayah yang telah melakukan karantina wilayah ini adalah Wuhan, China. Otoritas wilayah Wuhan sempat menghentikan sementara waktu seluruh kegiatan yang berada di wilayah tersebut untuk mengendalikan virus corona. Sebagai akibatnya, masyarakat setempat dilarang untuk masuk dan keluar di wilayah tersebut pada kurun waktu yang cukup lama hingga terjadi penurunan kasus positif virus corona pada beberapa minggu yang lalu. Demikian 5 jenis karantina yang dapat dilakukan dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona. Terima kasih, semoga bermanfaat.